lagi dengan saya, Ibu Ermika Simangunsong, dalam sesi belajar online matematika. Kali ini kita sudah sampai ke statistika bagian keempat. Di statistika bagian keempat ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat histogram dan poligon dari tabel distribusi frekuensi. Baiklah anak-anak sekalian, semoga contoh soal serta pembahasan yang akan saya utarakan dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Baiklah, sebelum kita masuk ke cara membuat histogram dan poligon, terlebih dahulu kita harus memahami istilah-istilah yang ada pada tabel distribusi frekuensi. Baik, anak-anak sekalian, perhatikan di layar gadgetmu masing-masing sudah tersaji sebuah tabel distribusi frekuensi. Kita akan mengenal beberapa istilah sebelum nanti kita masuk ke hitungan dan masuk ke bagian menggambar. Ada istilah yang pertama itu adalah banyak kelas. Apa itu banyak kelas? Nah, kita akan bahas dari tabel distribusi frekuensi yang sudah ada di layar gadget masing-masing. Nah, banyak kelas itu adalah banyaknya interval yang tersaji di dalam sebuah tabel. Nah, contohnya, kelas 1 adalah kelas yang rentangnya 10 sampai 14. Kemudian ini kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Itu dia kalau banyak kelas. Jadi banyak kelas dari tabel distribusi frekuensi adalah sebanyak 6. Jadi yang kelas yang pertama, kita ulangi, kelas pertama itu adalah 10 sampai 14. Kelas kedua adalah 2 sampai 15 sampai 19. Kelas ketiga adalah 20 sampai 24. Kelas keempat adalah 25 sampai 29. Kelas kelima adalah 30 sampai 34. Kelas keenam adalah 35 sampai 39. Itu dia banyak kelas. Bedakan dengan istilah berikutnya yaitu panjang kelas. Panjang kelas, kita mulai dari kelas pertama. Kelas pertama itu intervalnya adalah 10 sampai 14. Nah, andaikan data ini adalah nilai siswa, maka pernyataan yang berlaku untuk kelas pertama adalah banyaknya siswa yang nilainya antara 10 sampai 14 ada sebanyak 6 orang. Untuk kelas kedua, banyaknya siswa yang rentang nilainya mulai dari 15 sampai 19 ada sebanyak 4 orang. Nah, jadi kalau kita kupas ulang dari kelas yang pertama tadi, banyaknya siswa yang nilainya antara 10 sampai 14 ada sebanyak 6 orang. Nah, sekarang kita lihat, berarti siswa itu nilainya ada yang nilai 10, nilai 11, nilai 12, nilai 13, nilai 14. Berarti ada 5 nilai yang berada di rentang 10 sampai 14. Nah, itulah yang kita sebut dengan panjang kelas, yaitu 5. Bagaimana dengan kelas kedua? Kelas kedua itu intervalnya adalah 15 sampai 19. Nah, pada interval 15 sampai 19 kita akan hitung ada berapa nilai di situ. Yang pertama adalah nilai 15, nilai 16, nilai 17, nilai 18, nilai 19. Berarti ada sebanyak 5 nilai. Berarti ada panjang kelasnya yaitu sebesar 5. Itu dia. Jadi kalau panjang kelas itu bukan 14 kurang 10 untuk kelas 1, bukan 4 panjang kelasnya. Karena apa? Kita kan menghitungnya mulai dari yang nilai 10 sampai nilai
14. Berarti ada sebanyak 5 variasi nilai lah yang ada di interval itu. Begitu dia, ya. Jadi bedakan antara banyak kelas dengan panjang kelas. Kalau banyak kelas itu bersusun ke bawah, banyaknya interval yang tersaji dalam sebuah data. Sementara panjang kelas itu adalah variasi nilai pada satu interval. Begitu ya. Kemudian istilah berikutnya adalah batas bawah kelas. Karena kita ada 6 kelas, maka batas bawah kelasnya juga ada sebanyak 6. Nah, yang mana itu batas bawah kelas? Kita perhatikan tabel yang sudah ada di sebelah atas ini. Yang dimaksud dengan batas bawah kelas itu untuk kelas pertama adalah 10. Itu batas bawahnya. Untuk kelas kedua batas bawahnya adalah 15. Kelas ketiga batas bawahnya adalah 20. Kelas keempat batas bawahnya adalah 25. Kelas kelima batas bawahnya adalah 30. Kelas keenam batas bawahnya adalah 35. Artinya nilai terendah pada setiap interval. Kalau dia batas atas, untuk istilah berikutnya, batas atas ini adalah nilai tertinggi dalam sebuah interval. Kalau kita lihat mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, maka untuk kelas 1 maka batas atas kelasnya adalah 14, kelas kedua 19, kelas ketiga 24, kelas keempat itu 29, dilanjut dengan kelas berikutnya 34, dan yang kelas terakhir itu 39. Baik, kita lanjut ke tepi atas. Tepi atas itu berbeda dengan batas atas. Jadi beda istilah berarti beda makna. Kalau tadi batas atas itu adalah nilai terbesar pada setiap interval. Kalau tepi atas ini ada formulasinya. Tepi atas itu adalah batas atas kelasnya tambahi 0,5. Batas atas kelasnya tambahi 0,5. Baik, kita hitung. Kita lihat untuk yang kelas yang pertama, itu batas atasnya adalah 14. Nah, berarti kalau tepi atas ditambahi 0,5. Berarti kalau 14 kita tambahi 0,5, berarti batas atas kelas tepi atasnya 14,5 untuk kelas yang pertama. Untuk kelas yang kedua, batas atasnya adalah 19, maka tambahi 0,5 berarti 19,5. Kelas ketiga itu batas atasnya 24, tambahi 0,5 berarti 24,5. Kelas keempat itu batas atasnya 29, berarti kita tambahi 0,5 berarti 29,5. Kelas berikutnya yaitu 34,5. Kelas berikutnya yaitu 39,5. Kita lanjut dengan tepi bawah. Kalau tadi tepi atas, sekarang tepi bawah. Tepi bawah itu batas bawah kelasnya. Batas bawah ya. Batas bawah kelasnya kurangi 0,5. Batas bawah kelas kurangi 0,5. Nah, kita lihat batas bawahnya itu kan untuk setiap kelas tadi sudah kita daftar, yaitu 10, 15, 20, 25, 30, 35. Nah, ini kurangi 0,5 supaya kita dapat tepi bawahnya. Oke, maka masing-masing batas bawah kita kurangi 0,5. Untuk kelas pertama batas bawahnya 10, kurangi 0,5 berarti 9,5. Tepi bawah kelas kedua itu adalah 14,5. Kemudian berikutnya 19,5. Berikutnya 24,5, berikutnya 29,5, kemudian kelas yang terakhir itu adalah batas bawahnya 35, maka kurangi 0,5 berarti menjadi 34,5. Next, kita lanjut dengan nilai tengah. Nilai tengah adalah batas bawah tambah batas atasnya bagi 2. Kita akan hitung nilai tengah untuk kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ke-6. Untuk kelas 1, maka nilai tengahnya adalah
10 tambah 14 bagi 2. Berarti ini menjadi 24 bagi 2 sama dengan 12. Untuk kelas kedua itu 15 tambah 19 bagi 2. Ini sama dengan 34 bagi 2 sama dengan 17. Untuk kelas ketiga kita lakukan hal yang sama, jumlahkan dia batas bawah dengan batas atas, kemudian bagikan 2. Berarti ini menjadi 44 bagi 2 sama dengan 22. Untuk kelas keempat 25 tambah 29 bagi 2 sama dengan 9 tambah 5 14, berarti 54 bagi 2 sama dengan 27. Demikian lakukan hal yang sama untuk kelas kelima dan kelas keenam. Nah, kalau kita perhatikan ini juga ada polanya ini. Antara nilai tengah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Coba kita lihat. 12, 57 tadi dia kan ini tambah 5. 17 ke 22 itu tambah 5. 22 ke 27 itu tambah 5. Nah, ini yang tambah 5 ini sesuai dengan panjang kelasnya. Itulah panjang kelas. Seperti yang kita hitung, tadi panjang kelasnya di awal sudah kita hitung adalah 5. Berarti harus sesuai hitungan awal dengan nanti setelah kita hitung nilai tengahnya. Baiklah anak-anak, itulah istilah yang perlu kamu pahami sebelum nanti kita lanjut ke hitungan-hitungan yang lebih rumit lagi. Baiklah anak-anak sekalian, kita ulangi. Ada istilah banyak kelas. Banyak kelas itu adalah banyaknya interval pada sebuah data. Kemudian panjang kelas adalah variasi nilai pada setiap interval. Kemudian ada namanya batas bawah, ada namanya batas atas, kemudian tepi atas, tepi bawah. Kemudian yang terakhir istilahnya adalah nilai tengah. Baiklah anak-anak, semoga dengan memahami istilah-istilah ini akan mempermudah kita untuk melakukan perhitungan di kegiatan berikutnya. Baik, kita lanjut dengan membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Perhatikan contoh yang sudah ada di layar gadgetmu masing-masing dengan instruksi. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data berikut. Nah, coba kamu lihat, sudah tersaji rangkaian datum sebanyak 50 datum. Artinya ada sebanyak 50 nilai. Maka di awal langsung kita nyatakan bahwa banyaknya datum adalah 50. Kemudian langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menentukan besarnya jangkauan atau range yang kita simbolkan nanti dengan J. Jangkauan itu adalah selisih dari datum terbesar dengan datum terkecil. Nah, jadi di rangkaian datum yang sudah tersaji kita harus cek mana nilai yang terbesar dan mana nilai yang terkecil. Coba kita lihat, kita akan cari mana yang terbesar. Nah, dari rangkaian datum ini, datum yang terbesar itu adalah 92. Kemudian datum yang terkecil adalah 42. Sehingga kita masukkan ke hitungannya, berarti jangkauan adalah datum terbesar 92 dikurangi 42 sama dengan 50. Kemudian kita akan menentukan banyak kelas. Banyak kelas artinya nanti berapa banyak interval yang ada pada tabelnya. Banyak kelas itu dirumuskan dengan 1 tambah 3,3 logaritma N. Karena tadi banyak data kita itu 50, maka logaritma 50. Nah, pertanyaannya, dari manakah kita mendapatkan nilai logaritma 50? Nah, logaritma 50 ini boleh kita cari dari tabel logaritma atau boleh kita hitung dari kalkulator. Berapa nilainya?
Oke. Nah, kemudian untuk menentukan banyaknya kelas ini, yang 1 tambah 3,3 logaritma N itu disebut dengan aturan Sturges. Itu dia. Ya. 1 tambah 3,3 logaritma 50. 1 tambah, nanti setelah kamu cari nilai logaritma 50 di kalkulator atau di tabel logaritma dan kamu kali langsung dengan 3,3, maka nanti nilainya itu 5,6. Sehingga hasilnya adalah 6,6. Ini langsung kita bulatkan menjadi 7. Pembulatannya kita lakukan pembulatan ke atas ya. Jadi 6,6 dibulatkan jadi 7. Ini dia. Kemudian kita lanjut dengan panjang kelas, nanti yang kita simbolkan dengan P. Panjang kelas dirumuskan dengan besarnya jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Oke, jangkauan tadi sudah kita hitung, dia itu 50, banyak kelasnya sudah kita hitung 7, maka nilainya 7,1. Kemudian lihat, ada ibu buat keterangannya bahwa selalu lakukan pembulatan ke atas. Nah, 7,1 ini kalau kita bulatkan ke atas maka dia menjadi 8. Ya, selalu lakukan pembulatan ke atas berapapun desimalnya. Asal lebih dari bilangan bulat, silahkan langsung lakukan ke pembulatan ke atas. Oke, kemudian nanti kita akan menghitung batas bawah kelasnya. Kemudian kita akan hitung tepi bawah, tepi atas, dan nilai tengah dengan cara yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baiklah, untuk menentukan kelas. Untuk menentukan kelas pertama, itu kita mulai dari datum yang terkecil. Nah, datum terkecil tadi adalah 42 sampai. Nah, lihat. Nah, 42 sampai berapa nanti batasnya? Itu sesuai dengan panjang kelas yang sudah kita hitung sebelumnya. Kita sudah tahu bahwa panjang kelas itu adalah variasi nilai di dalam satu interval. Oke, panjang kelas hitungan kita harus 8. Artinya variasi nilai di dalam satu interval harus ada sebanyak 8, dimulai dari 42 untuk kelas pertama. Oke, sekarang kita hitung 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi dari 42 sampai 49 itu ada 8 variasi datum. Ada 8 variasi nilai. Itu dia. Kemudian 42 sampai 49 itu untuk kelas pertama. Untuk kelas berikutnya, setelah 49 tambahi satu lagi. Mulai dari 50 sampai. Nah, kita juga harus membuat rentang yang banyak variasi nilainya itu harus ada sebanyak 8. Dimulai dari 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Berarti 50 sampai 57. Untuk kelas berikutnya, kelas ketiga, kita mulai dari 58. Jadi batas atas kelas sebelumnya tambahkan 1 untuk batas bawah kelas berikutnya. Nah, kita juga harus membuat variasi nilai. Mulai dari 58 harus ada sebanyak 8 variasi nilai. Berarti 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Di 58 sampai 65 ini ada 8 variasi nilai. Kita lakukan hal yang sama untuk kelas berikutnya, mulai dari 66 sampai nanti 73, ini ada 8 variasi nilai. Kita lanjut kelas berikutnya 74 sampai 81, kemudian kita lanjut dengan 82 sampai 89, kemudian 90 sampai 97. Oke. Nah, kapan kita berhenti untuk membuat interval? Kan begitu kan? Nah, sekarang kita kembali ke banyak kelas. Banyak kelas yang kita hitung
di awal itu ada sebanyak 7. Berarti harus ada sebanyak 7 variasi interval nilai. Sekarang kita hitung sudah berapa kelas kita ini. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas ketujuh. Berarti sudah selesai banyak kelas beserta panjang kelasnya. Jadi harus sesuai antara hitungan dengan interval yang kita sajikan di dalam tabel. Baik, berikutnya kita akan menentukan frekuensi dari setiap kelas. Frekuensi ini adalah banyaknya nilai yang berada pada rentang kelas yang dimaksud. Nah, untuk kelas pertama 42 sampai 49. 42 sampai 49. Kita akan mencari di rangkaian datum ada berapa banyak nilai yang berada di antara 42 sampai 49. 42 sampai 49. Nah, kita akan hitung. 42 sampai 49 berarti 42-nya ikut. Ini kita lingkari lagi. 42 sampai 49 ya. Kemudian ada 45. Kemudian kita cari lagi. Ada 48 antara 42 sampai 49. Kemudian kita cari lagi. Baik, kemudian satu lagi ini ya, 46. Ini berada di antara 42 sampai 49. Berarti kalau kita hitung, banyaknya nilai yang berada pada interval 42 sampai 49 itu ada sebanyak 4. Demikian seterusnya kita akan mencari berapa banyaknya nilai yang berada di interval kelas-kelas berikutnya. Oke, kita lengkapi untuk kelas berikutnya nanti kalau kamu hitung ini ada sebanyak 6. Untuk kelas berikutnya ada sebanyak 13. Kemudian untuk kelas keempat itu ada sebanyak 14. Kelas kelima itu ada sebanyak 7. Kelas keenam ada sebanyak 3. Kelas ketujuh ada sebanyak 3. Ya. Baik, kita lanjut dengan menghitung tepi bawah dari setiap kelas. Menghitung tepi bawah dari setiap kelas. Tepi bawah rumusnya adalah batas bawah kelas dikurangi 0,5. Oke, setiap batas bawah kita kurangi 0,5. Nah, kita sebutkan dulu mana batas bawahnya setiap kelas. Untuk kelas 1 42, 50, 58, 66, 74, 82, 90. Itulah semua batas bawah yang akan kita kurangi 0,5. Oke, untuk kelas pertama 42 kurangi 0,5 berarti 41,5. Untuk kelas kedua berarti 50 kurangi 0,5 berarti 49,5. Untuk kelas berikutnya 58 kurang 0,5 berarti 57,5. Untuk kelas berikutnya 66 kurangi 0,5 berarti 65,5. Untuk kelas berikutnya 74 kurangi 0,5 berarti 73,5. Kelas berikutnya 82 kurangi 0,5 berarti 81,5. Kelas berikutnya 90 kurangi 0,5 berarti 89,5. Kita lanjut dengan tepi atas. Tepi atas rumusnya adalah batas atas tambahi 0,5. Kita sebutkan dulu batas atasnya. Batas atas setiap kelas adalah 49, 57, 65, 73, 81, 89, kemudian 97. Tambahi 0,5. Maka untuk kelas pertama ini 49 tambahi 0,5 49,5. Kelas kedua itu 57 tambahi 0,5. Kemudian kelas ketiga 65 tambahi 0,5. Kelas keempat 73 tambahi 0,5. Kelas keempat tambahi 0,5. Kelas kelima 89 tambahi 0,5. Kelas keenam 97 tambahi 0,5. Itulah untuk tepi atas. Baik, kita lanjut dengan nilai tengah. Nilai tengah adalah batas bawah kelas tambah batas atas kemudian bagi 2. Batas bawah tambah batas atas bagi 2. Nah, untuk kelas pertama itu nanti caranya 42 tambah 49 bagi 2. Untuk kelas pertama kita buat nanti caranya adalah
42 tambah 49 bagi 2 sama dengan 91 per 2 sama dengan 45,5. Untuk kelas kedua nanti caranya 50 tambah 57 bagi 2 berarti 107 bagi 2 berarti nanti ini adalah 53,5. Nah, silakan lakukan untuk kelas-kelas berikutnya dengan menjumlahkan batas bawah, kemudian batas atas, kemudian bagi 2. Nah, harus kita cek seperti yang sebelumnya. Nah, selisih dari 45,5 ke 53,5 itu kan selisihnya ada sebesar 8. Nah, ini 8 ini sesuai dengan panjang kelas yang kita hitung sebelumnya, yaitu harus 8. Jadi harus sesuai. Kalau itu tidak sesuai, berarti hitunganmu ada yang salah. Oke ya. Nah, kita isi nilai tengahnya dengan cara yang sudah Ibu jelaskan tadi. Untuk kelas 1 adalah 45,5. Untuk kelas berikutnya adalah 53,5. Untuk kelas berikutnya tinggal tambahi 8 ya, 61,5. Silakan tambahi 8 berarti 69,5. Silakan tambahi 8 berarti 77,5. Silakan tambahi 8 85,5. Silakan tambahi 8 itu 93,5. Baiklah, inilah untuk tabel distribusi frekuensi dengan itemnya ada yang sudah kita hitung, ada frekuensi, ada tepi bawah, ada tepi atas, kemudian ada nilai tengah. Baik, kita lanjutkan dengan menggambar histogram dan poligon. Perhatikan di layar gadgetmu masing-masing. Di sana sudah tersaji histogram yang terdiri dari beberapa batang. Bentuk histogram ini hampir sama dengan diagram batang. Hanya saja bedanya kalau diagram batang antara batang yang satu dengan batang yang lainnya terpisah, ada jaraknya. Kalau histogram antara batang satu dengan batang yang lainnya itu saling berdekatan, saling dempet, ya, tidak berjarak dia. Itu bedanya diagram batang dan histogram. Kalau kita lihat, kita perhatikan ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sebanyak 7 batang yang menandakan bahwa histogram ini terdiri atas 7 kelas. Sesuai dengan kelas yang kita hitung sebelumnya. Tabel kita memang terdiri dari 7 kelas. Kalau kita hitung ulang, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian frekuensi untuk kelas pertama itu ada sebanyak 4. Frekuensi kelas pertama ada sebanyak 4. Maka kalau kita lihat di histogramnya, untuk kelas pertama itu tinggi batangnya itu setinggi 4. Kemudian untuk kelas kedua itu frekuensinya 6, berarti kita lihat diagram kita lihat si histogramnya juga setinggi 6. Kelas berikutnya frekuensinya 13, maka tingginya histogram itu juga harus sesuai dengan banyaknya frekuensi. Ini antara 12 dan antara 12 dan 14, ini kan ada 13. Demikian untuk yang kelas-kelas berikutnya. Jadi tinggi histogramnya itu menunjukkan banyaknya frekuensinya. Nah, kemudian kita lihat untuk keterangan di sumbu X ini. Kita lihat keterangan di sumbu X ini. 41,5. Nah, ini dari mana ini angka 41,5? 41,5 itu adalah tepi bawah kelas 1. Tadi nih, kelas pertama itu intervalnya adalah, kalau kita buat di sini, kelas pertama intervalnya adalah 42 sampai 49. Maka tepi bawahnya yaitu batas bawah kurangi 0,5, maka di sini 41,5. Kemudian kita lihat berikutnya ada angka 49,5. 49,5 ini
berasal dari tepi bawah kelas kedua. Kelas kedua tadi intervalnya itu kan 50 sampai 57, sehingga tepi bawahnya ini kan dikurangi 0,5, ini 50 kurangi 0,5 maka 49,5. Sama halnya dengan 57,5. 57,5 ini adalah tepi bawah kelas ketiga. Kelas ketiga itu batas bawahnya adalah 58. 58 kalau dikurangi 0,5 berarti 57,5. 65,5 ini berasal dari tepi bawah kelas keempat. Kelas keempat itu dimulai dari 66 sampai 73. 66 berarti kurangi 0,5 berarti dia 65,5 dan seterusnya. Kecuali untuk angka yang terakhir. Angka yang terakhir itu 97,5. Nah, khusus yang terakhir ini ditutup oleh tepi atas kelas yang terakhir ya, karena kelas kita kelas 7 berarti tepi atas kelas 7. Dia. Jadi pembukanya adalah tepi bawah kelas pertama, penutupnya adalah tepi atas kelas ke-7. Beginilah cara menggambar histogram. Nah, kemudian poligonnya bagaimana cara membuatnya? Nah, perhatikan. Untuk setiap batang kita ambil titik tengahnya. Ini kita tandai dengan titik tengah. Ini. Kemudian kita akan menarik garis yang menyatukan setiap titik tengah dari batang histogramnya. Ini. Lihat ini. Kita akan menarik. Kita satukan ini. Satukan. Setiap titik tengahnya disatukan oleh sebuah garis. Nah, garis yang menyatukan setiap titik tengah dari histogram itulah disebut dengan poligon. Jadi, poligon itu sebenarnya berasal dari histogram, kan gitu kan? Kita selesaikan dulu histogramnya. Setelah selesai histogram, maka setiap batang histogram itu kita ambil titik tengah, dan setiap garis yang menghubungkan setiap titik tengahnya itu disebut poligon. Itu dia. Baiklah anak-anak, demikianlah topik kita pada hari ini mengenai histogram dan poligon. Jadi histogram dan poligon ini tadi kita awali mulai dari menyusun tabel distribusi frekuensi. Baiklah anak-anak, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap termotivasi untuk belajar, tetap sehat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.